Jadi memang konteksnya halal bihalal itu kalau saya baca dalam literatur sejarah memang ini satu peristiwa yang tak lazim dilakukan karena umumnya dalam konteks Islam itu ada istilah silaturahmi. Maka pada tahun 1948 Bung Karno meminta kepada salah satu tokoh NU, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, itu meminta satu nomenklatur yang memang berbeda dari biasanya. Karena di tahun 1948 itu muncul intrik-intrik, ada ego pribadi, ego sektoral, belum tersatukan begitu para tokoh pada saat itu. Maka diambillah nomenklatur namanya halal bihalal. Jadi halal dengan halal, ujung-ujungnya jadi halal semua gitu ya. Maka konteks itulah kemudian dibawa sampai dengan hari ini, dan itulah salah satu tradisi di Indonesia yang tak bisa ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Nggak ada, Pak. Di kamus bahasa Arab itu halal bihalal itu nggak ada. Orang Arab bingung dengan kata halal bihalal. Ya. Orang Arab yang punya bahasanya aja bingung, Pak, gitu ya. Itu hebatnya orang Indonesia ya, Pak, gitu. Dan hari ini sudah menjadi bahasa nasional, sudah menjadi di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu sudah menyatu dengan Indonesia lah gitu ya. Jadi silaturahmi, kemudian juga halal bihalal gitu, itu juga sudah menjadi bagian. Termasuk juga hari ini saya bersyukur di tengah kesibukan juga, kan saya itu seringkali menyatakan saya ini kan setengah ustadz setengah birokrat, Pak. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Jadi kalau hari ini mungkin saya bicaranya birokrat, Pak. Tapi kalau saya tadi pagi subuh itu saya memposisikan sebagai ustadz, karena saya tadi ngisi halal bihalal. Dan hari ini undangan saya batalkan satu, karena memang harus ngisi halal bihalal juga. Saya bilang ke Pak Madi Sudarso, ini karena udah perintah negara, udah susah untuk ditolak, gitu ya, kalau udah perintah negara. Maka Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bisa hadir di tengah para tokoh sekalian, dan tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai bagian dari apresiasi kami di Biro Dikmental terkait dengan posisi dan kontribusi LPDG Provinsi DKI Jakarta selama ini. Kalau saya boleh bercerita, sesungguhnya memang LPDG mulai terbentuk itu di tahun 2018 gitu ya, semenjak munculnya PMA di tahun 2016. Jadi DKI selalu menyesuaikan dengan kebijakan di tingkat nasional, dan tidak jauh berbeda sesungguhnya antara LPDG tadi sudah disampaikan oleh Pak Inengah Dana bahwa di nasional pun untuk agama lain juga sudah ada. Di Islam ada LPTQ misalnya, kemudian di Kristen ada PPD Pesparawi, kemudian di Katolik juga ada Pesparani, lalu kemudian di Hindu ini adanya LPDG, gelaran itu ya nasionalnya namanya Utsava Dharma Gita. Kalau di Islam MTQ, kalau di Kristen Pesparawi Nasional, di Katolik Pesparani. Kemudian di Buddha ada namanya Swamvara Trivitaka Gata STG gitu ya. Jadi warna itu makanan saya tiap hari tuh fungsinya. Di bahasa-bahasa keagamaan secara umum kenal dah gitu. Alhamdulillah di samping kenal juga dengan para tokohnya, sehingga saudara saya banyak. Ya, saudara saya banyak. Beruntunglah kerja kalau di Biro Dikmental. Jadi bukan hanya kenal dengan pejabat, tetapi para tokoh agama. Kenapa? Karena Jakarta hari ini damai dan kondusif, itu salah satu perannya adalah karena tokoh agama. Maka tentu apresiasi yang tak terhingga kami sampaikan kepada para tokoh agama Hindu di Jakarta yang begitu luar biasa, bisa mewarnai dan sekaligus juga mengajak umatnya untuk kemudian menjaga Jakarta. Maka tagline-nya Pak Gubernur sekarang itu kan jaga Jakarta, Pak. Jadi kalau sebelumnya itu kan sukses Jakarta untuk Indonesia gitu ya. Kalau Pak Anies itu maju kotanya bahagia warganya kan gitu ya. Ada tagline-nya. Jadi hari ini dengan kejadian yang waktu demo itu muncul tagline itu, Pak. Jadinya sekarang jaga Jakarta. Maka Bapak Ibu dalam konteks itu kemudian LPDG menjadi bagian dalam kerangka menjaga Jakarta. Maka pesan saya sebenarnya tadi ini biasanya di tempat lain tidak sevulgar seperti di Hindu nih. Jadi belum pemilihan sudah disebutkan
calon kuatnya begitu. Gitu. Hebatnya di Hindu. Ini saking apa? Saking dekatnya. Maka ketika Pak Nyoman Suharjana ketemu dengan saya, gitu, saya sampaikan segera dilakukan musda. Karena saya paham betul di Hindu itu, ya, mohon maaf berbeda dengan di tempat lain. Tingkat resistensinya itu kecil. Kenapa? Karena tokohnya itu amat sangat dekat. Dan gak usah jauh-jauh gitu Pak ya. Loh, orang sekretariatnya juga deket-deketan, tetanggaan. Ya Pak. Kalau tempat lain kan jauh-jauhan Pak gitu ya. Tapi kalau di Hindu itu hebatnya di Hindu, satu gedung bisa dipakai beberapa lembaga. Tapi inilah apa namanya idealnya itu seperti ini Pak. Pemprov sebenarnya Pemprov DKI itu sudah mencanangkan hal yang sama seperti yang di Hindu. Kita itu punya namanya GMS, Geraha Mental Spiritual. Itu yang di Tanah Abang, 8 lantai Pak. Sebenarnya Geraha Mental Spiritual itu dikhususkan untuk lembaga-lembaga baik yang plat merah, juga yang memang lembaga-lembaga konteksnya adalah majelis agama. Karena kenapa? Karena ketika dia berada di satu gedung yang sama, paling tidak koordinasi itu akan lebih mudah Pak. Beda dengan kemudian posisinya kita berjauhan, rapat aja ya paling Zoom. Untungnya ada Zoom sekarang Pak, gitu kan. Tapi kalau mau ketemu sifatnya offline sulit Pak gitu. Apalagi kalau kemudian gitu ya Pak, hatinya yang tidak bersatu gitu. Lembaga boleh berbeda, tempat juga boleh berjauhan. Yang terpenting adalah kita didekatkan hati kita. Maka saking dekatnya saya nggak perlu disuruh pakai apa istilahnya ini, Pak. Ya, kalau di kami di Sunda itu kan kepala gitu. Jadi saya di mobil udah siap Pak, ada 2 saya. Jadi warisan dari Pak Made Sudarto harus saya pakai terus. Ini jimat nih Pak. Jimat. Gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya boleh berpantun kaitan dengan LPDG, dekat sama Pinanggite jadi obatnya hati. Cakep Pak. Agar hati tak keras seperti batu. Bersama LPDG teruslah kita bersinergi dan berkolaborasi karena LPDG wadah pemersatu. Jadi LPDG kan itu tadi disampaikan oleh Pak Inengah Dane tadi, ada SDHD, kebijakan pusatnya ada PHDI, pelaksananya ada SDHD, di dalamnya ada Paslaman dan lain-lain. Maka ini sesuatu yang luar biasa, sesungguhnya harus dikelola dengan baik. Maka kata kuncinya adalah koordinasi. Jadi ketika kita berkoordinasi dengan seluruh elemen Hindu, maka insya Allah apapun itu akan mudah dipecahkan. Apalagi hanya cuma sekadar musda yang cuma butuh biaya kecil, ya. Bagi Pak Made Sudarto dan Pak Ida Bagus Yudi mah kecil ini kata gitu ya. Kalau cuman musda, makanya kenapa kami di Biro Dik Mental tidak mengizinkan dalam artian membiayai khusus untuk musda? Karena hanya musdanya saja. Tapi kalau ada rangkaian menuju kegiatan musda itu kami biayain Pak. Sama di MUI itu ada musda MUI, tidak kami biayain. Tapi ada rangkaian yang menuju musda itu yang kami biayain. Yang dibiayai di Pemprov itu apa? Rapat kerja. Karena kami dulu pernah diingatkan oleh Biro Hukum kalau musda, muswil sifatnya untuk kepengurusan nggak usah dibiayain oleh hibahnya Pemprov. Kenapa? Karena dia sedang mengurusi dirinya sendiri. Ibarat kalau orang sedang memakai baju, ya beli bajunya sendiri, nggak usah dibeliin orang gitu. Bahasanya begitu Pak. Tapi kalau musyawarah konteksnya adalah rapat kerja, itu dibiayai oleh Pemprov. Kenapa? Karena ada korelasi dari sisi program kerja yang akan dilakukan dengan RPJMD yang dimiliki oleh Pemprov melalui kebijakannya Pak Gubernur dan Pak Wagub. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua saya ingatkan juga bahwa permohonan maaf tentu kami sampaikan, LPDG memang tahun ini tidak sebesar seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini sesungguhnya bagian dari evaluasi Biro Dik Mental. Maka harapan untuk pengurus berikutnya, ini di tahun-tahun berikutnya, agar LPDG itu tidak mencairkan paling belakang. Ini saya harus sampaikan, karena ini sudah keluarga Pak, nggak usah keluar dari ruangan ini. LPDG beberapa tahun kemarin, tanya nanti Mas Kadek, itu selalu paling belakang pencairannya. Saya itu selalu diingetin sama pimpinan, ini kapan LPDG mau dicairkan, kayak nggak utuh. Gitu.
Maka saya berharap untuk 2027, apalagi tadi udah pesannya dari Pak Nyoman Suarjana, jangan lupa 6, sekian M kan untuk pengiriman kontingen nanti di Palu ya, Sulawesi Tengah gitu. Itu artinya apa? Perlu keseriusan kita semua. Jangan sampai nanti Pemprov sudah menganggarkan ternyata nggak dicairkan, yang rugi Biro Mental. Kenapa? Karena kalau serapan anggarannya berkurang, maka TKD kami juga berkurang. Jadi ada pengaruhnya tuh Pak. Kenapa kami tidak ngasihnya gede-gede? Karena khawatir nanti di last minute baru dicairkan, repot kita. Tanya Mas Kadek, tahun 2025 bulan apa kita mencairkan? Bulan Oktober. Oktober Pak. Sementara yang namanya pembinaan dan pengembangan itu harus di awal. Maka kami berharap nanti, dan ini menjadi atensi kami di Biro Mental. Contoh sederhana seperti LPPD, mereka tahun ini akan mengadakan Pes Marawi Nasional di Papua Barat. Kami ya cairkan bareng dengan DNI. Kemarin itu di bulan Maret Pak. Pokoknya judulnya sebelum Lebaran wajib cair semua. Ya, maka mudah-mudahan nanti LPDG tahun depan itu cairnya bareng dengan DNI sebelum Lebaran. Jadi ini tinggal keseriusannya saja. Kenapa kami berikan angka segitu? Tentu ini hasil kajian dan evaluasi. Ya, maka ini bukan berarti membuka aib, tidak, tetapi ini menjadi pelecut semangat untuk semua. Kenapa? Karena kita sama-sama memiliki kelembagaan ini. Tidak hanya dimiliki oleh 1-2 orang semata. Kenapa? Karena Dharma kita cerminan daripada Hindu. Itu artinya apa? Tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kolaborasi terbangun, PHDI, SDHD, Pasraman, Yayasan, dan semua elemen yang ada di kelembagaan Hindu bersatu untuk kemudian bisa memajukan, karena tadi bahasanya pemajuan, maka tentu saja harapan kita semua dalam konteks menjadikan LPDG semakin jaya di masa depan itu akan mudah kita wujudkan. Kata proyeksi, ya, karena kata kuncinya adalah kolaborasi. Ini bahasa Pak Anies Baswedan, kolaborasi. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga saya harus sampaikan, memang hari ini juga kaitan juga dengan persoalan hibah. Kami juga dikejar-kejar dengan sistem. Jadi BPK itu sekarang itu memeriksanya ke dalam sistem. Jadi bukan hanya manual ada proposal, tidak, tetapi di sistem masuk atau tidak. Secara manual ada proposalnya diberikan ke Biro Mental lewat gubernur, tapi kalau di manualnya di sistem hibahnya tidak diinput, percuma, itu tidak akan direkomendasikan. Maka ini sedang berkejar-kejaran dengan waktu ini, ya, calon ketua LPDG DKI yang baru dan pengurus tentunya. Kami berharap tidak terlalu lama. Pertama, kaitan dengan susunan kepengurusan, itu kalau bisa minggu besok sudah diserahkan ke Biro Mental untuk kita kejar SK-nya. Karena itu SK gubernur Pak, gitu ya, sebagai legitimasi daripada kelembagaan itu sendiri. Bahkan bila perlu nanti dilantiknya langsung di sini atau di Balai Agung nanti sekalian. Ya. Jadi nanti kepengurusan LPDG biar nanti diusulkan agar dilantiknya di Balai Agung Pak. Sesekali LPDG jangan kemudian kalau bahasa orang Islam itu wujuduhu ka'adamihi, ada tapi kayaknya nggak ada gitu. Itu jangan sampai begitu. Jadi gubernur biar tahu, semua pejabat di DKI biar tahu bahwa ada lembaga yang sejenis LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Ada yang namanya LPDG, Lembaga Pengembangan Dharma Kita atau Lembaga Pemajuan Dharma Kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saking saya semangat, jadi saya lebih lama gitu ya. Mohon maaf saja. Jadi kenapa harus berkejaran? Karena tadi kena dengan sistem, Bapak Ibu sekalian. Dan memang terus terang, ya insya Allah nanti memang di 2027 ini ada PR untuk SDHD, terutama dalam menyongsong 5 abad Jakarta. Jadi nanti akan kalau tidak salah ogoh-ogoh kali ya Pak ya, lebih monumental dan lebih nanti tanda kutip anak-anak sekarang lebih wah lah gitu ya Pak ya, melebihi dari yang kemarin. Kemarin aja hujan-hujanan Pak Madu rame luar biasa gitu ya, apalagi nanti di 2027 ini menyongsong 5 abad Jakarta. Tentu harapan kami dari Pemprov DKI melalui LPDG itu nanti akan ditampilkan anak-anak yang berprestasi. Malah bila perlu nanti tolong izin Pak Pak Nyoman Suarjana nanti dimasukkan juga
ada semacam bonus atau apresiasi untuk yang berprestasi di acara. Jadi apa ini sebagai bagian dari penyemangat sekaligus juga apa sih Pak? Bagaimana anak-anak kita, para peserta itu meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk kemudian bisa berprestasi. Itu kan harus kita apresiasi. Walaupun tentu apresiasi itu relatif sifatnya, tetapi paling tidak kehadiran pemerintah itu betul-betul dirasakan. Sehingga mereka itu ketika mendapatkan prestasi justru makin lebih semangat. Bayangkan, kami seringkali bercerita, jika atlet saja itu diapresiasi miliaran Pak, gitu. Kenapa orang yang berprestasi dalam agama kok kadang-kadang tidak diviralkan Pak? Ini apa ya? Itu harus kita viralkan. Nanti Bapak Ibu sekalian, LPDG itu wajib punya TikTok, wajib punya Instagram, wajib punya YouTube. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak kita, kadar-kadar kita terbaik itu bisa ditampilkan, gitu. Kenapa? Itu bagian daripada bahasa kami istilah syiar, yang mensosialisasikan bahwa di Jakarta itu tidak kalah jauh dengan yang ada di Bali, Pak. Maka kami suka menargetkan LPDG itu, LPDG DKI karena dibiayain sama Pemprov